Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kali ini kembali gue akan ulas mengenai bursa transfer AS Roma hingga tanggal 21 Juli 2025. Sudah puaskah? Belum. Dua pemain didatangkan oleh manajemen, ya cukup serius, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi ya sejauh ini ya. Karena kan semua menunggu Richard Rios, pemain tim nasional Kolombia di posisi gelandang tengah. Semua menunggu hadirnya Wesley, back kanan atau winger kanan yang memang dibutuhkan oleh Roma. Semua menunggu Hilardi, back dari Hellas Verona. Semua menunggu Christopis, tapi yang datang adalah nama yang baru. Oke, Roma sejauh ini mendatangkan dua pemain, guys, yaitu Neil El Ayonoui. Ini salah satu anak mantan petenis dunia dari Maroko, yaitu El Ayonoui ya. Nah, ini pemain yang didatangkan dari RC Lens dari Ligue 1, Ligue 1, sebesar 25 juta euro untuk kontrak 5 tahun. Apakah pemain ini bagus? Bagus. Dia bersama dengan RC Lens pernah tampil di Liga Champions Eropa musim lalu, bermain cukup bagus, dapat menit bermain cukup bagus. Dari 25 penampilan cetak 8 gol. Sebuah penampilan sangat bagus. Kalau melihat dari dirinya itu ya, keeping bolanya bagus, dribbling bolanya bagus, visi bermain bagus, bisa build up serangan, defense-nya bagus, tacklingnya juga bagus. Kalau digambarkan sih, kalau versi gua ya, ini pemain mirip Kevin Strootman, pemain yang pernah cukup lama bersama dengan Roma, tim nasional Belanda. Jadi mirip-mirip Strootman. Jadi cocok banget nih untuk bersama dengan Manu Kone. Gacor di tengah. Jadi Roma membutuhkan petarung di tengah. Karena gue tahu Gasperini itu adalah pelatih yang memang defense-nya bagus. Jadi selalu punya gelandang petarung untuk bisa merebut bola. Terus baru build up serangan dari sayap. Itulah Gasperini. Jadi gue rasa hadirnya Neil El Ayonoui ini bagus. Meskipun awalnya mengincar Matt O'Reilly. Posisi sama, tapi Matt O'Reilly sepertinya belum dilepas. Nah, hadirlah, ada pilihan lah, RC Lens. Ya oke lah, meskipun bukan pilihan gua, tapi setelah gua pelajari, gua lihat pemain ini, mungkin Gasperini punya point of view yang berbeda. Biasanya Opa Gasperini ini cukup jeli ya memilih pemain, dan ini pasti pilihannya. Jadi, selamat datang Neil El Ayonoui. Ini salah satu pemain yang akan bermain di posisi tengah nomornya 8. Jadi menurut gua dia dengan Kone akan menjadi pilihan utama lah untuk AS Roma musim depan. Hi Giallorossi fans, I'm really happy to be here. Can't wait to see you at Olimpico Stadium. Dai Roma. Nah, siapa lagi berikutnya? Semua menunggu Christopis. Semua menunggu siapa? Penyerang-penyerang baru yang gacor. Tapi yang datang Evan Ferguson. Evan Ferguson to Roma, here we go. Pemain 20 tahun, tim nasional Irlandia. Cedera lama. Dia tampil bagus di Brighton and Hove Albion dari 2001 hingga 2004. Tapi dia dipinjamkan musim lalu ke West Ham, 8 kali main tidak pernah cetak gol. Emang belum bisa kembali ke performa terbaiknya. Tapi gua salah satu yang sangat yakin, karena gue pelajari di Atalanta, Gasperini itu selalu bisa mengembalikan kepercayaan diri pemain yang flop. Atau pemain yang sudah turun, dipegang dia jadi bagus. Atau pemain yang biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi bintang, jadi mahal. Makanya Atalanta kaya. Dia beli pemain murah, jual mahal. Gitu. Jadi ini mungkin salah satu kelebihan. Gue bukan menghibur diri, tapi gue belajar dari beberapa pengalaman Gasperini. Jadi semoga saja Neil Ayonoui ini, yang baru satu kali tampil di tim nasional Maroko U23, semoga setelah gabung dengan Roma, dia akan main di tim nasional senior Maroko. Dan juga Evan Ferguson, semoga saja dia kembali dipanggil tim nasional dari Irlandia, karena dia sudah 2 kali 22 caps dan dia sudah menciptakan 5 gol. Semoga semakin gacor lah. Jadi Roma dan juga Gasperini akan memberikan second win, kesempatan kedua, karir kedua bagi Neil El Ayonoui dan juga bagi Evan Ferguson. Itu kira-kira. Terus semua orang menunggu, kapan nih incaran Roma sesungguhnya? Richard Rios,
pemain gelandang kuat Kolombia yang main di Palmeiras. Kabarnya Roma hanya mau bayar 25 juta euro, tapi Palmeiras maunya 30 juta. Semoga saja ada deal ya. Semoga. Tapi pemain ini juga sedang diincar Benfica. Gue nggak tahu deh. Semoga Roma beruntung dapat Richard Rios. Karena ini kalau dia dapat, tambah kuat, tambah Bryan Cristante dan Pellegrini tergeser. Pasti tergeser. Bisa dijual dan uangnya mumpung dapat uang besar lah ya. Bisa pindah. Ya bisa mendapatkan hasil uang besar dari penjualan 2 pemain itu. Gak apa-apa, gue ikhlas. Cristante dan Pellegrini cabut. Asal yang datang Rios, Neil El Ayoni dan juga ada Manu Kone. Jadi 3 pemain Roma kuat di tengah. Terus Wesley. Gue menunggu Wesley. Wesley ini yang harusnya dapat sih. Kalau dari berita-berita di Eropa dan di Italia itu tinggal sedikit lagi. Karena Flamengo sudah oke, pemainnya sudah oke, tinggal tunggu kenyataan tanda tangan aja. Karena Wesley ini bek kanan. Salah satu kelemahan Roma adalah di sisi kanan guys. Zeki Zelik, terus Rennes itu kayaknya kurang ya menurut gua. Beda dengan Angelino di kiri dan El Shaarawy yang sudah gacor banget lah di sisi kiri. Nah sisi kanan ini kalau kedatangan Wesley, top pembelian terbaik Roma musim ini. Semoga ya, kalau dia datang sudah semakin tenang. Karena menurut gua Roma saat ini kekurangannya 1 bek tengah, 1 bek kanan, sama 1 winger dan 1 striker. 4 pemain sih. Kalau 4 itu bisa dibeli atau pemain yang bisa menambal pemain yang ada, gue rasa Roma bisa bersaing di 4 besar tahun depan. Nah itu, satu lagi, Daniele Gilardi. Ini salah satu pemain center back tim nasional Italia yang bermain di Hellas Verona juga diincar. Kalau dia mau gabung, mantap. Gue malah belum dengar nih ada rumor-rumor tentang pemain Atalanta. Justru belum ada pemain Atalanta yang dicari nih. Dikaitkan dengan Roma. Biasanya kalau pelatih pindah ada 1-2 pemain yang dibawa. Nah ini belum ada nih. Gue curiga juga apa Gasperini pengen suasana baru atau dia tidak melihat potensi lain di Atalanta atau dia tidak mau mengganggu Atalanta. Gue nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau pelatih itu pergi ke klub barunya dia membawa 1-2 pemain kuncinya, pemain kesayangannya. Tapi ini belum terjadi hingga hari ini. Atau nanti di akhir-akhir transfer, gue nggak tahu ya. Kita tunggu aja, karena bursa transfer masih panjang, dan kemungkinan Roma membeli pemain masih banyak. Rumor lain adalah Nikola Kristovic, striker Lecce, yang katanya akan bisa memberikan opsi untuk Dovbyk. Tapi dengan datang Evan Ferguson, apakah rumor ini akan hilang? Gue nggak tahu, karena Roma tampil di 3 kompetisi guys. Copa America, Copa Italia, Serie A, dan juga Europa League. Jadi butuh opsi-opsi lain. Nah tentunya bagi pelatih. Dan juga Matt O'Reilly. Matt O'Reilly pemain Brighton and Hove. Harapannya Brighton kan nggak tampil di mana-mana nih. Semoga dia lihat AS Roma tampil di Eropa, bisa jadi pilihan bagi Matt O'Reilly. Atau pemain lain gue nggak tahu. Sejauh ini baru itu nama-nama yang fix. Karena gue nggak mau ngebahas hoax. Gue nggak mau PHP. Jadi kita harapkan saja ini 2 pemain sudah datang. Ada lagi pemain yang datang. Kita tunggu Wesley. Amin. Kita tunggu Gilardi. Amin. Dan juga kita tunggu Richard Rios ya. Kalau itu datang, Roma bisa bersaing 4 besar. Atau kalau beruntung, bisa Restu Scudetto. Setuju nggak? 2001 guys, sudah cukup lama Roma nggak juara. Ya itu mungkin yang akan gue ulas tentang bursa transfer Roma. Karena banyak banget permintaan yang tulis di kolom komen. Gue bahas apa, gue harus bahas transfer Roma. Nah kalau kalian mau gue bahas apa, tulis di kolom komen ya. Nanti gue akan bahas insya Allah. Thank you. Semoga sukses selalu untuk Romanisti. Forza Roma, Tino Gross, sign out. Bye.